Teman-teman, kembali lagi ke channel saya di Bertusyukur Iman Gia. Salam budaya, Viva Historia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari channel sebelumnya yang dimana judulnya adalah perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yaitu perkembangan makhluk hidup. Nah, telah dijelaskan bahwa kehidupan itu muncul pertama kalinya pada masa Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum. Selanjutnya, pada masa Neozoikum, tepatnya pada kala Pleistosen, manusia purba mulai muncul. Bahkan pada kala Holosen atau masa Neozoikum, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi. Nah, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. Namun bagaimana makhluk hidup itu muncul pertama kali? Nah, bumi sendiri berkembang atau evolusi sedemikian rupa sehingga memungkinkan munculnya makhluk hidup. Nah, ada banyak teori. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan beberapa teori perkembangan makhluk hidup ya. Nah, ada teori itu tentang munculnya kehidupan di bumi. Nah, salah satunya adalah teori Harold Urey. Nah, menurut teori Harold Urey ini, itu kehidupan terjadi pertama kali di udara. Nah, di udara katanya, atau atmosfer ya. Pada saat tertentu dalam sejarah perkembangannya, termasuk atmosfer yang kaya dengan ya molekul-molekul CH4, NH3, H2, H2O dan lain sebagainya. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmik, terjadilah asam amino yang memungkinkan adanya kehidupan itu menurut teori Harold Urey. Nah, akan tetapi teori-teori yang muncul tentang muasal serta perkembangan makhluk hidup termasuk manusia ya tidak sepopuler teori yang dikemukakan oleh ilmuwan yang berkebangsaan Inggris. Nah, siapakah dia? Yaitu Charles Darwin. Dari tahun 1809 sampai 1882. Nah, teori Charles Darwin ini itu dikenal sebagai teori Darwin. Nah, dalam pandangan Darwin, semua kehidupan memiliki leluhur yang sama, katanya. Nah, ia membayangkan sejarah kehidupan di bumi mirip sebuah pohon yang sangat besar ya. Jadi, dia membayangkan dan memperupamakan bahwa kehidupan itu mirip seperti sebuah pohon katanya yang sangat besar, yang awalnya adalah batang tunggal ya, berupa sel-sel pertama yang sederhana. Nah, jadi spesies-spesies baru bercabang dari batang tunggal tadi itu dan terus terbagi menjadi dahan-dahan atau famili tumbuhan dan binatang. Nah, lalu menjadi ranting-ranting ya, yaitu semua spesies dalam famili tumbuhan dan binatang hidup sekarang. Salah satu spesies binatang yaitu kelompok mamalia ya, berevolusi lagi sehingga menghasilkan binatang yang berakal budi yaitu manusia itu menurut teori Darwin ya. Nah, hal itu terjadi dalam proses yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Nah, hingga jutaan tahun yang lalu. Nah, yang disebut sebagai proses evolusi. Nah, dalam proses itu terjadi apa yang disebut sistem seleksi alam atau survival of the fittest. Nah, di mana yang artinya makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang bertahan hidup dan berkembang. Jadi makhluk hidup yang mampu bertahan atau bisa beradaptasi dengan lingkungannya itu adalah
makhluk hidup yang bisa berkembang. Nah, secara khusus ya tentang evolusi manusia, Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang adalah ya bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala katanya. Nah, yang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, Hominidae, bangsa kera atau simpanse. Nah, lalu Homo sapiens. Dengan demikian manusia berasal dari kera katanya. Nah, namun teori Darwin itu ya itu selalu menjadi kontroversi atau pertentangan. Nah, para penentangnya mengatakan bahwa teori ini tidak sesuai dengan pandangan kitab suci atau agama-agama ya samawi tentang penciptaan. Nah, selain itu, dari sisi keilmuan, teori evolusi dianggap tidak dapat menjelaskan adanya mata rantai, guys. Adanya mata rantai yang hilang atau missing link. Nah, missing link artinya yaitu penghubung antara generasi makhluk berbulu ekor seperti monyet dan makhluk cerdas atau bisa dikatakan sebagai Homo sapiens atau manusia. Nah, para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa ada kaitannya dengan semacam leluhur yang lebih primitif. Nah, teori itu dikatakan sebagai teori kreasionisme. Ya. Nah, teori kreasionisme ini itu mengatakan bahwa kemunculan tiba-tiba atau seketika itulah yang disebut penciptaan oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi, sementara itu, menurut para pendukung teori evolusi, perkembangan makhluk hidup tahap demi tahap dalam waktu yang sangat panjang atau berapa juta tahun yang lalu, salah satunya dibuktikan dengan adanya temuan berbagai fosil manusia purba serta binatang dan tumbuhan purba di berbagai tempat di bumi. Nah, adanya juga bukti-bukti lain, misalnya adanya variasi dalam satu spesies atau artinya masuk dalam spesies yang sama tapi tidak identik atau tidak persis sama. Nah, dengan adanya organ-organ tubuh manusia yang tidak berguna namun masih dijumpai dalam tubuh manusia seperti usus buntu ya, tulang ekor, rambut pada dada dan lain sebagainya. Jadi, teori evolusi sama teori kreasionisme ini itu memiliki beberapa pendukung ya. Jadi adanya kontroversi, adanya pertentangan dengan teori itu. Nah, kenapa? Jadi mereka memiliki sumber yang berbeda. Jadi mereka mendukung beberapa sumber itu sebagai dasar mereka mempertentangkan teori tadi. Tapi ada juga yang mendukung teori evolusi tadi dengan beberapa sumber, dengan adanya penemuan-penemuan tadi, dengan bukti-bukti itu tadi, penemuan fosil-fosil. Nah, jadi kedua ini itu memiliki sumber yang memang bisa dikatakan bisa dibuktikan ya. Jadi orang-orang yang mempertentangkan ini itu mereka tidak hanya sekedar mempertentangkan saja, tapi mereka memiliki bukti-bukti tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu dari kelanjutan materi kita pada hari ini. Mohon maaf maupun sedikit. Jadi semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi para pelajar yang online. Semoga materi ini sangat membantu Anda di rumah ya dalam proses KBM. Nah, di sini juga saya minta dukungan dari teman-teman tentang materi yang saya bawa. Nanti bisa komen di bawah ini ya. Jadi kita sharing-sharing di sini, kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar ya. Jadi juga butuh kritikan atau saran dari teman-teman tentang materi saya. Ya. Itu sekian materi yang saya bawakan. Saya Liberty Syukur Iman Gia. Mohon pamit, salam budaya, Viva Historia.